Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, market meningkat sebesar 0,35%. Dengan total market cap mencapai di angka 2,2 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa saya ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hub button in every video. Sip, kita masuk ke chartnya dan seperti kita bisa lihat di sini, BTC kemarin retest ke 65.000. Ya, jadi ya mungkin video kemarin mengenai double bottom dan double top semakin lebih relevan. Buat lo yang belum nonton, ya monggo boleh silakan tonton ya. Kayak di situ gua ngebahas kenapa banyak sekali orang yang berdebat saat terjadi double bottom atau double top. Ya banyak yang selalu bilang ini double bottom, ini double top. Nah, buat lo yang penasaran kenapa, monggo itu di video yang kemarin kita sudah up ya. Nah, dan yang uniknya juga adalah daily close dari Bitcoin jam 7 pagi tadi ya di angka 64.699. Ini basically tempat yang sama seperti di sini nih tanggal 30 Juli ya. Jadi bahkan daily close-nya pun dia tidak membuat higher high ya. Nah, apakah ini pertanda bahwa dia akan koreksi dulu atau tidak? Apakah mungkin dia akan mau retest dulu misalkan ke EMA 50 dan 20? Well, we'll see. We'll see ya. Tapi yang sekarang harus kita perhatikan adalah dua ini dulu deh ya, dua struktur ini. Yang pertama adalah struktur resisten di angka 65.000 lebih 8 dan 64.000 lebih 64 USD. Ya, ini tentunya support, ini resisten. Kita lihat siapa yang menang ya. Jadi duel antara dua struktur ya. Nah, karena kemarin terjadi retest di resisten maupun di support, nah berarti untuk setup futuresnya pun nanti kita ada dua ya. Tapi itu nanti kita bahas di belakang lah. Sekarang kita fokus dulu ke overall-nya dulu ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke ETH. Untuk ETH kita bisa di sini kondisinya dia berhasil mantul di atas dari MA20 ya. Nah, apakah sebenarnya baik lagi tergantung BTC nih. Kalau BTC hari ini koreksi dalam ya menurut gua ETH mau nggak mau ketarik juga sih ya. Tapi ya udah kita lihat dulu apakah dia bisa mempertahankan MA20 atau tidak ya. Selanjutnya kita masuk ke economic calendar. Nah, untuk economic calendar akhirnya minggu ini ada juga satu data penting ya. Nah, data pentingnya ini datang nanti di jam 8:30 malam. Sekali lagi crude oil inventories ya. Jadi ini data yang berpotensi untuk bisa mengguncang market. Kenapa? Karena belakangan forecast-nya suka berbeda signifikan dengan actual untuk crude oil inventories ini. Kenapa Bang bisa seperti itu? Simple, jawabannya adalah karena konflik di Iran. Ya, di Strait of Hormuz gitu. Itu walaupun lama-lama makin basi tapi faktanya tetap masih mempengaruhi minyak dunia begitu. Ya karena kalau nggak salah berapa persen ya? Gue lupa, pokoknya persentase cukup besar ya. Minyak dunia itu mayoritasnya lewat situ, begitu. Jadi ya otomatis inventory dari crude oil di dunia bisa terganggu, terutama ya di US ya karena mereka kan ributnya sama US begitu, ya. Nah, buat lu yang mungkin misalkan masih penasaran nih tentang crude oil inventory, selalu lu pengen belajar berbagai macam hal lain lagi, lu bisa pertimbangkan untuk menggunakan MetaChat ya. Untuk MetaChat ini adalah suatu AI yang kita bisa pakai secara gratis ya, jadi tidak berbayar. Ini secara gratis kita bisa pakai di Wobby. Selain kita bisa bertanya mengenai berbagai macam hal yang sifatnya mungkin lebih ke research ya, kita bisa juga, di sini bahkan bikin AI agent yang sesuai dengan spesifikasi kita. Jadi kita bisa kasarnya meng-AI-kan SOP trading kita, begitu ya. Tapi untuk hari ini enggak lah, kita akan hanya, misalkan di sini kan belum keluar forecast-nya ya. Nah, coba kita tanya kurang lebih forecast-nya seperti apa ya. Nah, sebelum kita lihat hasilnya, di sini kita update lagi sedikit mengenai Traffic Light Custom dan Profit Waves. Ini adalah dua AI agent yang kita jalankan kayaknya udah lama juga ya, kayaknya 3 minggu udah ada deh ya. Nah, dalam kondisi market yang kayak begini ya, padahal market tuh benar-benar sideways ekstrim ya rasanya ya dalam beberapa minggu terakhir tuh di sini-sini terus ya. Dalam kondisi seperti itu pun profit dari si Traffic Light Custom masih tetap oke ya. Lalu untuk profit waves juga dia profit 60 sorry bukan 60, $26 lebih 39 sen. Not bad, not bad ya. Nantilah kita deep dive ngebahasnya lagi nih di next video mengenai Wobby lah ya. Sekarang kita balik lagi ke forecast dari crude oil inventories. Di sini menekankan saya tidak bisa membuat angka forecast spesifik sendiri tanpa sumber resmi. Angka konsensus untuk crude oil inventories adalah data pasar yang datang dari layanan dan analis.
Jadi saya tidak boleh mengarangnya. Yang saya bisa bantu sekarang jelaskan faktor yang biasanya menentukan arah rilis akan lebih besar atau lebih kecil daripada perkiraan. Yang menyiapkan data atau bahan untuk Anda periksa sendiri. Faktor utama yang mempengaruhi forecasting, kondisi run rate refinery, impor atau ekspor actual, stock decashing, ya, lalu gangguan logistik atau cuaca, perubahan permintaan produk, ya, gasoline atau distillate, lalu pergerakan tanker atau timing pengiriman. Ya ini pergerakan tanker yang dan timing pengiriman yang belakangan jadi berantakan ya karena konflik di sana. Dan kebijakan OPEC plus SPR ya. Lalu perbedaan API dan seterusnya. Nah, jadi di sini lu akan ya gini harusnya AI itu memang seperti ini cara kerjanya ya, bukan dia kasarnya menebak berapa, tapi dia bisa memberitahukan kita apa yang mempengaruhi begitu ya. Jadi makanya menurut gua AI itu sangat 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 berguna sekali untuk kita research gitu, untuk kita apa namanya tinkering kita pengen tahu mengenai berbagai macam hal gitu ya, mulai dari yang kayak misalkan gimana cara kerja moving average, hal-hal yang simpel seperti itu sampai yang rumit, teori ekonomi dan lain-lain gitu ya. Kayak gue tuh sempet terakhir tuh coba research about 2 year yield ya, 2 year yield dari US bonds ya. Nah itu gimana dia bisa mendikte pergerakan The Feds dan seterusnya. Jadi ya itu sangat berguna sebenarnya, sangat berguna. Tetapi bukan sebagai satu apa ya, sebagai satu alat pesugihan katanya. Nah banyak orang yang kayak begitu berpikirnya. Ini tuh magic apa namanya magic apa disebutnya, bukan button juga ya, kayak magis aja gitu, wah lu tinggal tanya langsung pasti bener, pasti bikin cuan, enggak bukan seperti itu ya. Tujuan AI itu adalah menjadi asisten kita ya. Nah sekarang gua tanya kalau lu punya asisten pribadi nih dalam kehidupan, lu mungkin nggak, "Aspri, tolong buatin saya bisnis yang sukses, saya mau santai." Nggak mungkin kan ya. Nah tapi pada faktanya banyak orang yang berekspektasi bisa seperti itu dengan AI. Nah orang yang ekspektasinya salah akan kacau juga. Itu seperti user error, kayak kita bahas kemarin kan mengenai kenapa banyak orang yang kecewa dengan TA. Karena nggak ngerti cara pakainya. Ya itu nggak ngerti cara pakainya, terus berkesimpulan bukan salah dia, salah si TA-nya gitu. Nah, mirip. AI juga sama, banyak orang yang berpikir bahwa, wah ya ini shortcut buat cepet kaya. Enggak, dia hanya mempermudah kita. Ya kalau cara berpikir kita, mindset kita dablek, jelek, ya udah AI juga hanya akan, memberikan hal dablek lagi, begitu. Karena dia hanya gambaran dari apa yang kita masukin, prompt yang kita masukin. Kalau prompt kita sampah, ya, kalau yang kita minta itu nggak jelas, ya dia juga akan datanya nggak jelas keluarnya, gitu. Nah jadi jangan sampai berpikir bahwa, "Oh, gara-gara AI kita udah nggak perlu mikir." Salah. Orang yang nggak bisa mikir, orang yang mindset-nya, struktur berpikirnya kacau, dimasukin ke AI jadi kacau pangkat 2, serius. Ya, karena AI pun bisa salah, serius. AI itu bisa salah, ya. Nah, tapi kalau kita prompt-nya tepat, ya, spesifik, ya, dia kemungkinan untuk error lebih kecil, begitu. Jadi jangan sampai berpikir, "Wah, ini akan menggantikan semua." Enggak, ya. Ya mungkin hanya menggantikan orang-orang yang kasarnya terlalu simpel pekerjaannya. Yang nggak perlu dianalisa apa-apanya, gitu, ya. Sip, untuk ini nanti kita bahas lagi at some point di future lah, ya. Oke, masuk lagi ke chart, kita sekali lagi kita sekarang perhatiin dulu 2 ini aja dulu deh, ya. Support dan resisten ini. Supportnya di angka 64.000 lebih 64 USD dan resisten di angka 65.000 ya. Ya ini menarik ya kalau kita perhatiin nih ya. Ini ke-reject di tempat yang sama yang sudah nge-reject berkali-kali. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 65.000 sudah 9 kali me-reject BTC dalam kurun waktu 19 hari. Wow. Berarti nyaris setengahnya sorry bukan 9, 8 ini nggak kena nih ya. 8 berarti 8 banding 19. Nyaris setengahnya dari 19 hari ke belakang. Begitu ya. Apakah ini akan menjadi resisten alot atau tidak? We'll see. Karena ya ini juga nggak kalah saing nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 7 kali nih. BTC, bahkan di sini kalau kita lihat 8 kali kalau kita lihat dari sini ya. 8 kali juga BTC ketahan di 62.700. Begitu. Ya. Jadi ya bersabarlah, kita tunggu konfirmasi.
ya. Kita tunggu apakah ini akan benar-benar menjadi double bottom atau tidak, atau jangan-jangan hanya menjadi double top, ya. Sekali lagi seperti yang kita bahas kemarin, yang membuat ini jadi double top atau double bottom adalah konfirmasinya, breakout-nya. Sekarang belum ada breakout kan? Nah, belum ada breakout jadi jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak, "Wah, ini udah pasti double bottom." Oh, enggak, udah pasti double top. Belum pasti, karena belum ada konfirmasi. Gitu, ya. At the end of the day, serius kalau gue rasa ya, rata-rata dosa para investor, para trader itu, mereka tidak sabar menunggu konfirmasi. Serius, banyaknya seperti itu. Banyaknya seperti itu, ya. Kayak contoh lah, kayak begini, walaupun ini kecampur sama recency bias sih gue yakin ya. Waktu BTC berhasil mereclaim BSB di sini, ya. Bang, dengan mereclaim BSB seperti ini, apakah memungkinkan kita untuk sudah masuk ke cycle sebelumnya? Ya meningkatkan kemungkinan, tetapi faktanya kita masih ada EMA 200 kan? Masih ada EMA 200, masih ada EMA 50 gitu, ya. Tapi banyak yang dengan gamblang sudah menyatakan bahwa, "Oh, kita sudah masuk ke cycle sebelumnya." Berarti kan tidak menunggu konfirmasi kan? Berantakan, ya. Lalu di sini 2025, ingat waktu kita retest ke EMA 50, berapa banyak orang teriak-teriak yang sudah yang mengklaim bahwa kita sudah masuk ke bear market. Sama seperti di 2024 tahun lalunya. Kenapa bisa mereka salah? Tidak menunggu konfirmasi, tidak jebol gitu. Nah, sekarang coba kita lihat. Saat kita menunggu konfirmasi, kejadian nggak akhirnya? Lebih sering kejadian. Contoh, jebol dari EMA 50, weekly close kedua di bawah dari EMA 50. Historically speaking, kita masuk ke bear market. Tidak bisa selamat dari sini. Secara data seperti itu. Selamat nggak? Enggak. Nggak selamat kan? Nah, seperti itu. Ya. Dan banyak lagi contoh-contohnya. Ya. Jadi, ya suka nggak suka, seorang investor, at least investor yang ini ya, investor yang memang serius pengen invest dan cuan, karena ada juga investor yang cuma pengen buang-buang duit juga ada kalau gue rasa sih, ya. Nah, kalau lo pengen benar-benar cuan, harus bersabar dan ya menunggu begitu. Dan kalau gue rasa dari views video belakangan ini ya, orang-orang makin banyak yang udah nggak sabar, udah bosen, gitu. Ya, I get it. Yalah, nih kita sudah masuk lagi minggu keempat nih, kita di tempat yang kurang lebih sama-sama terus nih, ya. Ya 4 kurang lah, ya 4 kurang. Tapi ya that's the market. Market tuh banyaknya boring. Serius. Banyaknya tuh boring ya kan, boring. Tuh ya. Yang kayak begininya tuh jauh lebih pendek dibandingkan masa-masa boringnya. Tuh boring kan? Boring. Mana lagi? Ya ini ya relatif boring lah di sini ya. Relatif boring di sini. Boring. Masa-masa yang itu pendek. Short lived. Begitu. Jadi seperti yang gue bilang kayaknya kemarin lusa ya. Gue ingatkan sekali lagi. Investasi itu yang at least investasi yang sesungguhnya lah gitu ya, walaupun sedikit fallacy ya. Itu banyaknya nggak akan ada adrenalin dalamnya. Kalau lu cari adrenalin, jangan di market. Pergi aja ke Dufan atau kalau mau lebih keren sedikit tapi masih dekat ke USS tuh ya. Universal Studionya di Singapura gitu. Ya. Jangan cari adrenalin di sini. Ujung-ujungnya boncosnya jauh lebih gede dibandingkan lu beli tiket ke Dufan atau bahkan ke USS begitu. Ya. Sip. Beres, tinggal kita masuk ke DXY dan BTC. DXY kemarin mulai ada penguatan sedikit tapi masih ya di tempat yang sama. Jadi ya tinggal kita lihat apakah dalam beberapa hari ke depan dia bisa tembus ke 99,763 atau tidak. Tapi intinya DXY yang melemah itu akan jadi hal yang baik untuk risk on asset in general ya. BTCD koreksi hari ini ya, lumayan koreksi tapi kemarin sempat reclaim MA 200. Oke, we'll see apakah dia akan lanjut membuat higher high atau tidak ya. Tapi apapun itu reminder dari gue satu aja, jangan aneh-aneh di altcoins karena kita masih belum kapitulasi akhir. Saat kita sudah kapitulasi akhir, ya lu mau coba cari-cari alts boleh. Tapi gue sarankan di masa-masa awal seperti ini cari alts yang secara market cap jangan terlalu kecil gitu. Ya, tapi jangan sekarang. Karena kapitulasi akhirnya still a big gamble. We don't know how bad it could drop.
gitu. Dan historically speaking, it's worse, way worse dibandingkan BTC. BTC aja masih potensi bisa double digit kan, bisa 30% something kalau terakhir kita, well, mungkin sedikit kurang, tapi 20 something mungkin kalau secara historically speaking dari posisi sekarang gitu. So, hati-hati, hati-hati ya. Oke, kita tinggal masuk ke By Limit. Sebelum kita masuk ke By Limit, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan operational advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa di sini. Kita sudah bisa buka, atau lebih tepatnya bukan buka ya, kita bisa pasang posisi long maupun short ya. Untuk setup posisi longnya di angka 64.000 lebih 64 USD. So apabila terjadi retest kedua kita bisa buka posisi long. Nah, saat terjadi retest kedua di sini ya kita kena target TP plus kita juga bisa buka posisi short. Kenapa? Karena kemarin juga terjadi retest pertama di angka 64, di angka 65.000 lebih 8 USD. Jadi mungkin kalau mau ngomong secara idealnya ya bisa seperti ini ya. Turun, dapat posisi long ke atas, kena target TP, reject lagi dan turun lagi. Ya, nah, otomatis untuk posisi shortnya target TP-nya tinggal kita balik logikanya di tempat kita buka posisi long di angka 64.000 lebih 64 USD ya. Sip. Untuk spot bisa di 64.000, di 63.000, lu mau di EMA 200 juga ya, well sekarang masih cukup dekat ya. Lalu kalau lu mau ngomong di monthly bisa di EMA 50, bisa di minus 15%, minus 30% dari EMA 200 di weekly ya. Mau pakai on chain juga boleh, nunggu MVRV misalkan, nunggu realize price, nunggu satu lagi itu terminal price ya. Untuk itu nanti ya at some point gue akan bahas terminal price, realize price karena itu juga statistiknya serem. Tapi kalau gue bahas sekarang ya, nanti keburu lupa lagi. Tunggu sampai semuanya udah pada nyerah dulu, semuanya udah pada ngedukun bakal ngedam lebih parah lagi kayak di 2022 tuh ya. Wah, BTC akan ke 10.000, BTC akan ke 5.000, BTC akan ke 1.000, BTC akan ke 0. Nah, kalau udah kayak begitu baru kita bahas ya. Supaya nempel di otak begitu. Ya karena ya di 2022 juga masih sampai ingat kok sampai sekarang orang-orang yang ngikutin TCI ya. Karena ya gue bahasnya di waktu yang cukup tepat waktu itu ya, di mana orang-orang semua udah pada nyerah. Nah, jadi ya harap ditunggu saja tanggal mainnya ya. Oke, gitu aja, kita tinggal masuk ke ETH. Untuk ETH kita ada setup long di EMA 20. Apabila terjadi retest kedua kita bisa buka posisi longnya. Target TP, kalau mau lebih konservatif bisa di sini di angka 1915, mau lebih agresif bisa di angka 1932. Ya. Sip, itu aja untuk setup futures di Ethereum. Untuk spot masih belum ada di Ethereum. Sekarang tinggal masuk ke wejangan. Wejangannya ya gue cuma mengingatkan aja ini masih masa-masa yang bagus untuk DCA ya. Jadi ya kemarin ini ya Bro Aina, wah mantap nih DCA is king. Yes, ya kita lagi dalam masa-masa itu ya. Masa-masa di mana DCA kali ini bahkan lebih gila daripada biasanya. Gue biasa ngomong DCA is king itu saat lagi bull ke market kemarin. Nah, sekarang lu DCA di sini, lu kayak sedang melakukan DCA di EMA 200 di EMA 2022 gitu. Emang ada potensi bisa lebih drop, tetapi by the time kita geser ke ini kan berarti 2023 nih. Berarti kalau kita 2027, 2028 lu udah nggak akan mikir aduh ya gue sayang nggak dapat paling bottom, enggak, karena udah tetap cuan. Lu dekat-dekat EMA 200 tuh selalu cuan ya. Historically speaking selalu cuan. Jadi walaupun kita kasarnya masih ada potensi bisa lebih dalam, tapi historically speaking this is a very very good place to start to buy BTC ya. Tapi yang nggak bagus tuh gimana? Wah, EMA 200 nih. Wah, potensi cuannya mantap nih ya. Ya udah, kalau gitu gua pinjam dulu duit. Nah, ya. Atau kalau nggak gua all in dulu deh di sini ya. Nanti taunya pas turun panik. Nah, itu jadi permasalahan. Ya. Jangan seperti itu ya. Jadi buat lu yang para newbies pertimbangkan udah DCA aja, nggak usah dipikir ya. Buat lu mungkin yang sudah lebih pengalaman, sudah tahu statistik gitu ya. Oh, tahu nih bisa minus 30% dari EMA 200. Oh, tahu nih ada beberapa on chain data yang penting gitu ya. Oh, tahu juga nih ada misalkan MA 50 di monthly dan seterusnya. Nah, itu boleh lu pertimbangkan untuk DCA-nya lebih lebih dipikir di tempat-tempat tertentu. Tapi buat lu yang masih para newbies, daripada lu
FOMO all in, lebih baik DCA murni, gitu, ya. Ya udah sih, simpelnya seperti itu. Manfaatkan masa-masa seperti ini karena hanya 4 tahun sekali, ya kurang lebih lah, kurang lebih 4 tahun sekali. Eee, Jangan sampai jadi nanti orang yang, "Aduh Bang, udah telat belum ya Bang? Udah telat belum ya Bang?" Ya kalau mau cari bottom ya udah telat, kalau lu ngomong nanti 2027, 2028, udah telat, begitu, ya. Dan ya gua harap yang dulu-dulu nih, yang di 2000 yang telat-telat kemarin lah gitu kan banyak yang ngomong, "Aduh sayang ya Bang ya, gua nggak bareng-bareng lu dari 2022." Ya sudah, sekarang ayo bareng-bareng dari 2026. Kita sampai ke 2029, ayo, gitu ya. Ya sampai 30 lagi lah kalau kita mau ke bear market lagi gitu ya. Nah ya sudah, begitu kan, ya. Sip, tinggal masuk ke penutupan ya. Kita tutup dengan 3 golden rules, jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.